Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman, ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sholat duha, mengaji, dan tentunya belajar melalui online. Nah, meskipun kita belajar melalui video pembelajaran, semoga semangatnya yaitu semangat ketika teman-teman belajar secara tatap muka. Untuk menambah semangat teman-teman, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Sudah siap? Oke, yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Otak ini, hati ini mau bilang semangat. Nah, semoga teman-teman semangatnya semakin meningkat dan terus meningkat meskipun belajarnya masih secara tatap maya. Pada pagi hari ini kita masih belajar di tematik tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan, pembelajaran 1. Nah, sebelum melaksanakan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan kita membaca doa kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya kita melakukan kegiatan yaitu harus diawali dengan membaca bismillah atau berdoa. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, di sini Bunda akan paparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Lalu, tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat melakukan pengamatan di lingkungan rumah terkait usaha menjaga kesehatan organ pernapasan. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami operasi hitung perkalian 3 pecahan berturut-turut. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat memecahkan operasi hitung perkalian 3 pecahan berturut-turut. Jadi inilah keempat tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi pembelajarannya kita akan belajar IPA, yaitu tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Lalu untuk materi matematika kita akan belajar tentang perkalian 3 pecahan berturut-turut. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang organ pernapasan dan penyakit-penyakitnya. Nah, teman-teman, bernafas ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan hidup. Karena itu, menjaga kesehatan organ pernapasan ini merupakan hal yang sangat utama. Akan tetapi, lingkungan dan gaya hidup yang kita jalani terkadang justru memberikan dampak yang merugikan bagi kondisi organ pernapasan utama, yaitu kondisi paru-paru dan alat pernapasan lainnya. Kita di sini akan fokus di IPA ya, teman-teman. Lingkungan yang bersih sangat mempengaruhi kesehatan pernapasan karena udara yang berkualitas akan memberikan asupan oksigen yang cukup bagi tubuh sehingga gangguan organ pernapasan dapat kita cegah dengan baik. Nah, agar udara yang ada di sekitar kita tetap layak dihirup, ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai upaya menjaga kesehatan organ pernapasan. Kira-kira apa aja sih cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Yuk kita telaah bersama-sama. Nah, salah satu cara menjaga organ pernapasan yang pertama yaitu adalah menanam banyak tumbuhan hijau di sekitar rumah ataupun di sekitar sekolah agar membuat udara di sekitar lingkungan kita lebih bersih lagi. Banyaknya tumbuhan membuat oksigen semakin banyak di sekeliling kita tentunya karena tumbuhan ini menghasilkan oksigen pada proses fotosintesis dan tumbuhan juga dapat menyerap gas karbon dioksida. Nah, teman-teman, coba perhatikan di lingkungan teman-teman ada nggak sih tumbuhan-tumbuhan hijau atau tanaman-tanaman? Ada?
ada. Nah, ini merupakan salah satu contoh tumbuhan yang dapat kita jumpai di rumah-rumah yang berfungsi untuk membuat udara di sekitar rumah lebih bersih lagi dan membuat oksigen semakin banyak di sekeliling kita, karena tumbuhan yang ada di luar ruangan ataupun di dalam ruangan ketika mendapatkan sinar matahari ini dapat menghasilkan oksigen pada proses fotosintesis. Dan cara menjaga kesehatan organ pernafasan yang kedua yaitu dengan membuat ventilasi dalam jumlah yang cukup agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah dan menjaga sirkulasi udara. Nah, cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah ini dapat membunuh virus bakteri patogen yang dapat mengganggu organ pernafasan, karena virus dan bakteri yang ada di sekitar rumah itu akan lebih cepat perkembangannya pada ruangan yang lebih lembab, sehingga setiap ruangan ini membutuhkan cahaya matahari agar dapat membunuh virus dan bakteri. Nah, teman-teman, sirkulasi udara yang baik ini dapat menjadikan udara semakin segar dan lebih layak lagi dihirup oleh paru-paru, karena pertukaran udara yang lancar membuat jumlah oksigen lebih banyak di lingkungan kita. Maka dari itu teman-teman, ventilasi di setiap rumah itu sangat penting, yaitu untuk masuknya cahaya matahari yang dapat membunuh virus dan bakteri dan untuk menjaga sirkulasi udara. Nah, selanjutnya nih, cara menjaga kesehatan organ pernafasan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah, agar tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Karena debu-debu ini mengandung material padat yang dapat mengganggu saat udara masuk ke dalam tubuh, dan debu juga dapat mengandung bakteri dan virus yang sangat berbahaya bagi pernafasan. Maka dari itu teman-teman, yuk kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita, baik itu di rumah maupun di sekolah. Di setiap ruangan juga kita harus menjaga kebersihan agar organ pernafasan kita lebih sehat lagi, dan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, teman-teman, itulah ketiga cara untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, dalam keseharian kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Apalagi di masa pandemi ini. Kita dari pagi sampai ketemu pagi lagi kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Berarti rumah kita harus memenuhi syarat kesehatan, terutama untuk kesehatan organ pernafasan. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan di lingkungan tempat tinggal teman-teman, kira-kira memenuhi syarat kesehatan atau tidak? Apa aja syaratnya? Yang pertama, teman-teman harus melihat apakah rumah teman-teman baik untuk pernafasan teman-teman dan keluarga. Lalu, syarat kesehatan yang kedua, apakah ada tumbuhan atau tanaman hijau di sekitar rumah atau halaman? Lalu, syarat kesehatan yang ketiga, yaitu adalah terdapat ventilasi udarakah di rumah teman-teman dan bagaimana pencahayaannya. Dan yang terakhir, syarat kesehatan rumah yang terakhir yaitu adalah bagaimana kebersihannya. Jadi teman-teman, rumah kita itu harus memenuhi 4 syarat ya, 4 syarat kesehatan. Dilihat dari bagaimana, apakah baik untuk pernafasannya. Yang kedua, apakah ada tumbuhannya, terdapat ventilasikah, dan yang terakhir bagaimana kebersihannya. Karena nih teman-teman, kondisi lingkungan rumah yang sehat adalah rumah yang nyaman untuk beraktivitas, termasuk aktivitas ibadah dengan seluruh keluarga. Ketika rumah kita bersih, kita akan merasa nyaman. Ketika rumah kita bersih, kita akan lebih sehat lagi tentunya. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus menjaga lingkungan rumah dengan sebaik mungkin,
Siapa yang bertugas untuk menjaga kondisi lingkungan rumah, kebersihan rumah? Tentunya yaitu adalah seluruh anggota keluarga. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki materi matematika. Kita akan fokus di matematika, yang mana kita akan melakukan perkalian 3 pecahan berturut-turut. Kira-kira bagaimana ya cara untuk menyelesaikan operasi hitung perkalian 3 pecahan berturut-turut? Kemarin teman-teman sudah belajar hanya 2 pecahan saja, tapi sekarang kita akan cari tahu bagaimana cara kita mengoperasikan perkalian 3 pecahan berturut-turut. Kira-kira bagaimana ya langkah-langkahnya? Yuk kita cari tahu. Nah, teman-teman, untuk perkalian 3 pecahan berturut-turut ini dapat dikerjakan secara bertahap ataupun secara langsung. Jadi ada 2 cara. Nah, begitupun dengan pembagian yang melibatkan 3 pecahan berturut-turut juga dapat dikerjakan secara bertahap ataupun secara langsung. Yang terpenting harus dimulai dari urutan kiri, berurutan dan dari sebelah kiri. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Yuk perhatikan contoh berikut. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan perkalian 3 pecahan berturut-turut. Tadi cara mengerjakannya sudah dipaparkan, ada 2 cara. Cara pertama yaitu secara bertahap, lalu cara 2 secara langsung. Sekarang kita kerjakan terlebih dahulu menggunakan cara pertama, secara bertahap. Kita tulis ya. Cara 1 yaitu adalah secara bertahap. Misalkan ada soalnya yaitu 1/3 dikali 3/4 lalu dikali 5/2. Nah, karena cara pertama ini secara bertahap, berarti kita kalikan secara bertahap. Kita lakukan perkalian 2 pecahan terlebih dahulu. Maka di sini kita tulis 1/3 dikali 3/4 dalam kurung terus dikali 5/2. Maka dari itu sekarang kita lakukan perkalian yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 1 dikali 3. 1 kali 3 berapa teman-teman? Berapa? Oke, 3. Selanjutnya 3 dikali 4. Berapa 3 dikali 4? Berapa? 12. Maka sudah diketahui 1/3 dikali 3/4 yaitu adalah 3/12. Selanjutnya kita turunkan pecahan 5/2. Tetap kita kali 5/2. Nah, baru sekarang kita lakukan pecahan sejajar. 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? Berapa? Oke, 15. Selanjutnya 12 dikali 2. Berapa 12 dikali 2? Berapa? Oke, 24. Jadi 1/3 dikali 3/4 dikali 5/2 sama dengan 15/24. Ini adalah contoh mengerjakan perkalian 3 pecahan berturut-turut secara bertahap. Nah, sekarang kita lakukan cara yang kedua, yaitu secara langsung. Nih, Bunda Anja kasih garis dulu. Cara 2 yaitu secara langsung. Bagaimana kira-kira secara langsung? Nah, teman-teman kita tulis dulu soalnya 1/3 dikali 3/4 dikali 5/2. Nah, berarti karena di sini cara yang kedua namanya secara langsung, kita langsung kalikan. Set, kita tulis garisnya, lalu kita tulis 1 dikali 3 dikali 5. Lalu di bawahnya 3 dikali 4 dikali 2. Nah, kita lakukan perkalian 1 kali 3 berapa? 3. 3 kali 5 berapa? 15. Oke, selanjutnya kita lakukan perkalian di bawah. 3 kali 4. Berapa ya? 3 kali 4 berapa?
Oke, 12. 12 kali 2. Berapa 12 kali 2? Oke, good job. 12 dikali 2 sama dengan 24. Jadi, meskipun caranya ada dua, secara langsung ataupun secara bertahap, tetapi tetap hasilnya sama, yaitu 15/24. Nah, kira-kira menurut teman-teman lebih mudah cara 1 atau cara 2? Cara berapa? Cara 2. Oke, coba sekarang kita lanjutkan ya. Kita misalkan masih ada perkalian 3 pecahan berturut-turut. Kita gunakan cara 2. Kita gunakan cara yang lebih mudah. Misalkan soal berikutnya, misalkan ada soal 0,4 dikali 3/4 dikali 1/2. Wah, ini campuran teman-teman. Ada desimal, lalu ada pecahan campurannya. Nah, hal yang harus teman-teman lakukan ketika akan menggunakan cara 2 atau secara langsung, teman-teman harus mengubah dulu pecahan campuran dan desimal. Pecahan desimalnya harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, sekarang Bunda tanya, 0,4 itu pecahan desimalnya berapa? Kalau misalkan ada koma di belakang, kalau di belakang koma ada satu angka berarti berapa? 10. Berarti kita tulis pecahan desimal dari 0,4 ini sama dengan pecahan biasanya 4/10 dikali 3/4 lalu dikali. Nah, ini pecahan campuran juga kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita ubah 1/2 pecahan biasanya, yaitu adalah kita kalikan dulu. 2 kali 2 berapa? 4. 4 ditambah 1 berapa? 5. Sehingga dapat kita ketahui pecahan biasa dari 1/2 sama dengan 5/2. Maka dari itu kita langsung kalikan secara langsung. Ketika sudah diubah semuanya nih, sebuah macam bentuk desimal ataupun pecahan campuran diubah ke bentuk pecahan biasa, baru kita lakukan perkalian. 4 dikali 3 dikali 5, lalu 10 dikali 4 dikali 2. Nah, berapa ya hasilnya? 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? Sama dengan 12. 12 dikali 5. Berapa ya 12 dikali 5? Berapa? Oke, good job. 60 per. Nah, sekarang kita lakukan perkalian untuk penyebut. 10 kali 4 berapa? 40. 40 kali 2. 40 kali 2 berapa ya? Berapa teman-teman? Oke, 80. Nah, berarti hasilnya 60/80. Ini masih bisa kita kecilin nggak teman-teman? Bisa nggak? Bisa ya. Kita kecilin nih. Kita kecilkan FPB dari 60/80 itu bisa 2 nih. Bisa 2/2. Kita bagi. 60 bagi 2 berapa? 30. Selanjutnya 80 dibagi 2 sama dengan 40. Nah, masih bisa nggak kira teman-teman? Masih bisa diperkecil? Bisa ya. FEB-nya yaitu adalah berapa? 30/40 dibagi 10. Berapa hasilnya? 30 bagi 10 sama dengan 3. Lalu 40 dibagi 10 sama dengan 4. Nah, jadi dapat kita ketahui hasil dari perkalian 3 pecahan berturut-turut 0,4 dikali 3/4 dikali 1/2 sama dengan 3/4. Bisa? Oke. Lalu bagaimana cara untuk melakukan pembagian 3 pecahan berturut-turut? Bagaimana ya? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Baik teman-teman, sekarang kita akan lakukan operasi hitung pada pembagian 3 pecahan berturut-turut. Bagaimana caranya? Sama seperti dengan perkalian,
yaitu menggunakan cara satu secara bertahap, yang kedua secara langsung. Namun, hal yang harus teman-teman perhatikan untuk pembagian ini yaitu teman-teman harus mengerjakannya dari sebelah kiri atau secara berurutan, harus dari sebelah kiri terlebih dahulu. Contohnya misalkan ada soal 1/2 dibagi 5/3 dibagi 2/6. Nah, untuk mengerjakan secara bertahap ini kita lakukan 2 pecahan terlebih dahulu. Kita buat dalam kurung 1/2 dibagi 5/3 dibagi 2/6. Nah, karena di sini kita melakukan secara bertahap, kita lakukan pembagian yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Yang ada di dalam kurung kita tulis 1/2 karena di sini bagi berarti di sini berubah menjadi kali. Dikali yang tadinya 5/3 menjadi 3/5 karena ini pembagian ya, teman-teman ingat. Karena pembagian kita tulis lagi 2/6-nya. Sekarang kita kerjakan 1/2 dikali 3/5. Berapa? 1 kali 3 berapa? 3. Selanjutnya 2 kali 5 berapa? Yaitu adalah 10. Nah, untuk 2 pecahan ini sudah kita kerjakan, berarti kita lanjutkan ke pecahan yang ketiga. 3/10 dibagi 2/6. Nah, karena pembagian seperti biasa kita ubah, kita tulis 3/10 dikali jadi berapa? 6/2. Kita lakukan perkalian. 3 kali 6 berapa? 18. Lalu 10 dikali 2 berapa? 10 kali 2 berapa? 20. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan nggak teman-teman? Bisa ya? Kita sederhanakan, kita bagi dengan berapa per berapa? Berapa? Oke, good job. 2/2. Maka hasilnya 18 dibagi 2 sama dengan 9/20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga dapat kita ketahui pembagian antara 1/2 dibagi 3/5 dibagi 2/6 sama dengan hasilnya 9/10. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu secara langsung. Nah, kita tulis 1/2 dibagi berapa? 5/3 dibagi 2/6. Nah, kita akan lakukan secara langsung, teman-teman. Kita tulis lagi 1/2. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita tulis 1/2, maka kita ubah yang tadinya di sini dibagi 5/3, kita ubah menjadi kali. Dikali berapa? Kalau pembagian ketika diubah menjadi perkalian? Oke, good job. Jadi 3/5 lalu dikali, diubah lagi, dikali 6/2. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian secara langsung. 1 dikali 3 dikali 6. Lalu 2 dikali 5 dikali 2. Nah, berapa ya hasilnya? 1 kali 3 berapa? 3. 3 kali 6 berapa? 18. Lalu 2 kali 5 berapa? 10. Selanjutnya 10 dikali 2 sama dengan 20. Sehingga sama saja, mau cara 1 ataupun cara 2 hasilnya sama. 18/20 kita sederhanakan dibagi 2/2 sama dengan 9/10. Sama ya teman-teman, baik menggunakan cara langsung ataupun secara bertahap. Nah, sekarang kita contohkan lagi. Misalkan ada cara soal yang lain. Nah, untuk soal yang lain ini kita gunakan cara 2 ya. Lebih mudah menggunakan cara 2 atau secara langsung. Misalkan ada contoh pembagian ya, masih pembagian ya. Pembagian 3 pecahan.
Nih, misalkan ada pembagiannya itu soalnya 15% dibagi 2/3 dibagi 1/2. Wah, bagaimana ini caranya teman-teman? Kira-kira ada yang tahu? Apa? Oke, good job. Kita ubah terlebih dahulu. 15% kita ubah menjadi pecahan biasa, lalu 1/2 pun kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita ubah terlebih dahulu ya. 15% itu pecahan biasanya berapa sih teman-teman? Berapa? 15/100. Selanjutnya kita taruh lagi, dibagi 2/3, lalu dibagi 1/2, kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 2 sama dengan 4, lalu ditambah 1, jadi 5/2. Nah, selanjutnya kita tulis kembali. Nah, yang tadinya di sini bagi, kita ubah menjadi kali untuk mengoperasikan pembagian. Dikali 2/3 diubah menjadi 3/2, lalu dikali lagi yang tadinya dibagi 5/2 diubah menjadi dikali 2/5. Nah, kita langsung lakukan perkalian sejajar. 15 dikali 3 dikali 2, lalu 100 dikali 2 dikali 5 sama dengan 15 dikali 3 berapa? 45. 45 dikali 2 sama dengan berapa? 90. Lalu kita lakukan perkalian yang di bawah. 100 dikali 2. Berapa 100 kali 2? 200. 200 dikali 5 berapa teman-teman? 1000. Di sini dapat kita ketahui hasilnya 90/1000. Ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan berapa teman-teman? Berapa? Oke, good job. Dengan 10/10. Sehingga hasilnya yaitu 90 dibagi 10 berapa? 9/1000 dibagi 10 berapa? 100. Jadi hasilnya yaitu 9/100. Hasil dari pembagian 3 pecahan berturut-turut 15% dibagi 2/3 dibagi 1/2 sama dengan 9/100. Oke, baik teman-teman. Jadi intinya untuk pembagian ataupun perkalian 3 pecahan berturut-turut ini sama menggunakan 2 cara, bisa secara bertahap ataupun secara langsung. Namun di sini lebih mudah secara langsung. Nah, untuk pembagian teman-teman tidak lupa ya untuk mengerjakan secara berurutan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Dan inilah teman-teman untuk perkalian 3 pecahan berturut-turut. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah cara mengoperasikan atau operasi hitung perkalian 3 pecahan berturut-turut. Baik itu dalam 3 pecahan itu ada desimal, persen, pecahan campuran, ataupun pecahan biasa. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Sekian, semoga banyak ilmu dan manfaat yang teman-teman dapatkan. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Cukup sekian dari Bunda. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti teman-teman.